السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Nya, kita dapat beribadah pada kesempatan yang mulia ini sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita. Setelah ibadah kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya agar selalu menyebut namamu, agar selalu bersyukur atas nikmat-Mu, dan agar selalu beribadah menghadap kepadamu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah yang paling banyak bersyukur. Dalam hadis Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakura. Bukankah saya ingin menjadi hamba yang banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, dalam konteks ini ada sejumlah sifat dan tabiat manusia yang menjadi sifat bawaan, karakter dasar yang ada pada pribadi manusia. Maka Allah mengatakan, innal insana khuliqa halwa. Sesungguhnya manusia ini diciptakan, bawaannya itu adalah halwa. Halwa maknanya adalah berkeluh kesah. Dhiqul qalbi, sempit dadanya. Qillatus sabar, sedikit kesabarannya. Jadi biasanya manusia itu dia tidak mau banyak sabar, sering berkeluh kesah. Itu tabiat bawaan yang dalam konteks agama disebut dengan akhlak. Maka ketika kita bilang akhlak, itu ada hubungan antara khalqun dan khuluqun. Kalau khalqun itu ciptaan, kalau khuluqun itu akhlak. Apa hubungan dua kalimat ini yang disebut dengan jinas? Jadi unsurnya sama, kha, lam, qaf. Artinya apa? Bahwa karakter sifat yang ada pada manusia ini sesuatu yang tidak mudah berubah. Sebagaimana bentuk badan kita ini kan tidak mudah berubah. Demikianlah akhlak kita, karakter kita, tabiat kita itu payah berubah, butuh waktu. Butuh 13 tahun lamanya Nabi untuk dapat memperbaiki budi pekerti manusia itu. Jadi kalau orang yang dermawan itu dia mudah memberikan. Kalau orang bakhil susah dia berikan. Kenapa? Karena itu ada akhlak, tabiat yang melekat. Maka khalqun dan khulqun, ciptaan dan karakter itu sama-sama susah untuk diubah. Maka akhlak itu disebut dengan sifatun rasikhah, karakter yang melekat, yang kalau dia berbuat dia tidak butuh pikir. Orang kalau dermawan dia pikir, ini kalau saya kasih nanti untungnya apa? Enggak. Karena dia dermawan, dia memberikan tanpa berpikir, karena menjadi sifat. Orang kalau emosional, suka marah, itu membawaannya cepat marah. Itu adalah karakter. Maka salah satu sifat bawaan manusia itu apa? Halwa, senang berkeluh kesah. Jarang orang kalau ada musibah dia senang, tenang, innalillahi, jarang. Biasanya manusia itu berkeluh kesah. Maka ditafsirkan ayat yang kedua, idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, orang kalau sakit biasanya menyenangkan atau berkeluh dia. Jarang orang yang sakit tidak berkeluh kesah.
Kalau ada orang yang sakit, dia bersabar, ini sesuatu yang unik. Unik. Udah Pak, ini takdir Allah, semoga saya bersabar. Kan jarang orang begitu. Karena apa? Khuliqa halu'a tadi. Jadi kalau dia ditimpa sakit, kalau ditimpa kekurangan harta, dia akan berkeluh kesah. Artinya kalau ada orang yang karakter sebaliknya, ini kita katakan orang yang sudah terdidik dengan akhlak yang mulia. Jadi jemaah rahmati Allah, maka ayat ini menjelaskan karakter psikologi manusia yang pada awal bawaannya. Lalu Allah melanjutkan pada ayat berikutnya, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia memperoleh nikmat, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain, biasanya ia menjadi orang yang bakhil, orang yang tidak mudah untuk berbagi. Padahal dulu waktu dia belum punya banyak harta, dia bilang nanti kalau saya punya harta gampang, nanti kita bisa makan sama-sama, kan begitu. Tapi ketika dia nanti kaya, dia banyak harta, dia pasti akan berubah. Semua kita pasti akan berubah. Dia selalu ingin menggenapkan. Kalau lagi ada 2 juta, dia ingin genapkan 3 juta. Kalau yang 5 juta ingin 7 juta. Yang 100 juta ingin 200 juta. Maka Nabi memberikan satu informasi penting, bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa lau kana libni adama wadiyan min zahabin, andai kata manusia ini diberikan 2 lembah gunung emas, kira-kira berapa harganya itu? 2 lembah gunung emas diberikan kepada seorang manusia, apakah dia mengatakan ini saya udah cukup? Apakah demikian? Tidak. Kata Nabi, la bataqa wadiyan akhar, dia bilang kalau ada 1 lagi baru pas. Ini namanya sabohti baru pas. Kalau dia sudah punya 2 mobil, dia bilang apa? Yang pas sabohti Pak, karena kalau sudah ada 3, enaknya ada 4. Mesti begitu. La bataqa wadiyan akhar. Pasti dia bilang 1 lagi, 1 terus 1. Tidak pernah akan berhenti. Wa ma mala'a jawfa ibn Adam illa turab. Tidak akan pernah penuh perut manusia ini kecuali sudah dimasukkan tanah ke dalamnya. Kalau ada orang yang qanaah, orang bilang alhamdulillah saya sudah cukup, ini karakter yang luar biasa. Karakter yang sudah terdidik, karakter yang sudah terbina dengan akhlak yang mulia. Maka sifat qanaah itu adalah landasan ketakwaan seseorang. Jangan pernah orang berharap jadi orang yang takwa kalau dia tidak ada sifat qanaah. Jadi ucapan alhamdulillah itu keluar kalau sudah ada qanaah. Tapi orang yang tidak ada qanaah bilang, alah sikit aja ini, amdih bacut juga. Kalau ada uang dia 4 juta, maunya sikit lagi, ini kurang. Selalu tidak pernah mengucapkan kalimat alhamdulillah itu kecuali orang yang qanaah. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaih Al-Ibad, beliau bilang begini, orang takwa ini, kata beliau, kalau kita sebutkan kepanjangan takwa itu, yang pertama tawadhu, rendah hati, tidak menganggap lebih hebat, biasa saja. Itu tawadhu. Selalu merasa beliau sama dengan orang yang lain. Kita sama-sama manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah ketakwaan kita. Dan takwa ada di hati. Hati itu tidak bisa kita nilai. Dia samudra yang sangat luas. Belum tentu orang yang kita anggap kurang baik, mungkin dialah yang terbaik di hadapan Allah. Itu selalu dia berpikir baik, berbaik sangka kepada orang lain. Hatta kepada orang yang tak baik pun dia anggap mungkin dia baik. Mungkin niatnya baik, Masya Allah. Jadi ini tawadhu. Yang kemudian kata beliau ada sifat qanaah, sifat yang merasa apapun yang Allah berikan kepadanya dia merasa puas. Maka Nabi mengatakan kalau engkau diberikan nikmat oleh Allah, lihatlah yang di bawah kamu, agar hadir sifat bersyukur.
Jadi orang yang punya mobil lihat kepada orang yang punya motor kepada yang sepeda yang punya kaki, yang punya kaki lihat yang enggak bisa jalan, yang enggak bisa jalan lihat alhamdulillah kita masih hidup. Selalu ada sudut-sudut ketakwaan itu. Selalu ada sudut-sudut kita bersyukur kepada Allah. Jadi hendaklah cari titik-titik yang titik itu menambah syukur kita kepada Allah. Cari titik-titik yang kita miliki, yang dengan titik itu kita bilang alhamdulillah. Ada tempat kita sebut alhamdulillah itu. Jadi jamaah rahmati Allah, istilahnya bukan nikmat yang kurang, tapi syukur yang tidak cukup. Makanya orang tidak bisa merasa bahagia dengan nikmat itu, karena kurang ada syukur yang ada di dalam hatinya. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendengar di sampingnya ada seorang yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah saya golongan orang-orang yang sedikit. Umar mendengar doa itu kok unik begitu ya. Beliau tunggu di luar sampai orang itu keluar. Panggil, "Hai, doa apa tadi?" Doa apa itu? Ini Umar, saya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang-orang yang sedikit. Kok minta sebegitu itu? Maka beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dari jutaan manusia, dari miliaran manusia, hanya sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Berapa orang kalau bangun alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amata? Berapa orang yang kalau makan alhamdulillahillazi at'amana? Berapa orang yang bisa mengucapkan itu? Hanya sedikit orang yang kalau dia mendapatkan nikmat dia ingat kepada pemberi nikmat. Kebanyakan manusia karena sibuk dengan nikmat lupa kepada sang pemberi nikmat. Karena gabuk dengan nikmat kita lupa bahwa nikmat ini hadir karena Allah telah memberikan kita nikmat itu. Maka jemaah rahmatillah, inilah sifat qanaah, merasa puas apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalimah alhamdulillah itu selalu keluar daripada mulut kita, basah mulut kita dengan kalimat alhamdulillah. Jemaah rahmati Allah, lalu Allah mengatakan sifat keluh kesah, sifat bakhil itu bagaimana obatnya, apa solusinya, bagaimana pembinaannya? Allah mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Salat ini adalah solusi untuk membangun ketenangan, menghadirkan ketenteraman. Memang sederhana ibadahnya, tapi tidak sederhana maknanya. Maka dengan salat itu mesti hadir ketenangan. Kalau tidak hadir tenang dalam salat kita, ada sesuatu yang salah dengan ibadah kita. Mungkin salah rukunnya, mungkin kurang syaratnya, mungkin kurang khusyuknya. Ada sesuatu yang salah dalam ibadah kita. Karena harusnya salat itu adalah solusi untuk membina karakter yang baik. Orang kalau sudah salat mesti berubah karakternya, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang sabar. Maka Allah memberikan solusi illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Salat yang bagaimana? Alladzina hum ala salatihim daimun, salat yang dilaksanakan dengan konsisten. Ibadah salat yang kita kerjakan dengan konsisten, istiqamah, berlanjut tiap hari, itu akan merubah karakter kita sebagai manusia. Maka jemaah rahmati Allah, betapa salat dituntunnya untuk menghadirkan ketenangan jiwa. Orang kalau salat itu tidak diperintahkan untuk lari-lari. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kan enggak diperintahkan kita lari-lari, enggak. Tenang, tentram, jalan baik-baik. Alaikum bis sakinati wal waqar, jalanlah dengan tenang dan penuh kehormatan. Kadang-kadang orang kalau sudah qomat tu lari-lari dia, ya, tertabak tembok entah apa, enggak, pelan-pelan datang.
Fama adraktum fasallu, berapa dapat kamu salat, salatlah dengan imam. Wa ma fatakum fa'atimu, kalau yang kurang macam mana, sempurnakan setelah imam. Jadi ini hadirnya ketenangan dalam ibadah salat. Maka orang setelah salat itu dia merasa lebih banyak ketenangannya, ketentraman, panjang umurnya, panjang kesehatannya, panjang kebahagiaannya. Nah, semoga kita dapat menikmati ibadah salat. Salat pada suatu saat tidak hanya sekedar kewajiban, tapi dia sudah menjadi satu kebutuhan. Butuh makan kita sebagai makanan jasmani, dan salat itu sebagai makanan rohani. Orang makanan rohani ini tidak boleh berhenti dia. Makin dia panjang umurnya, makin tua orangnya, makin perlu gizi rohani itu. Gizi rohani itu luar biasa. Tapi kalau makanan jasmani, kalau kita sudah berusia lanjut, kan makanan harus kita tahan, Pak. Kalau makanan jasmani itu sudah kelebihan, itu bisa berdampak pada kesehatan kita. Tapi makanan rohani itu semakin banyak dia, semakin sehat kita. Jadi dalam Al-Quran kalau dibilang wa dzakarallaha katsira, mereka menyebut nama Allah dengan jumlah yang banyak. Ini makanan rohani. Menyebut nama Allah adalah sebagai makanan yang luar biasa pentingnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi atas dinamika kita dalam hati kita, karakter kita, keluh kesah kita, itu adalah ibadah salat yang dilaksanakan secara kontinu. Apalagi walladzina fi amwalihim haqqun al-ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya dia sudah berikan, tentukan bahagian-bahagian tertentu. Sifat bakhil yang ada dalam diri kita itu, solusinya adalah harta yang kita miliki ini kita berikan kepada orang-orang yang berhajat, baik orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta. Jadi mengeluarkan harta itu adalah solusi untuk penyakit bakhil. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bakhil itu penyakit. Apabila orang masih ada sifat bakhil dalam hatinya, maka dia tidak bisa memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zahaba ahlud dusur bil ujur." Pergilah orang-orang kaya dengan segudang pahala. Kenapa? Karena Nabi didik mereka menjadi orang-orang yang dermawan. Di kaya hartanya, juga kaya jiwanya. Jadi ketika kita memberikan harta kepada orang lain, memberikan infak kepada orang lain, maka tingkat ketenangan hati kita jauh lebih bagus ketimbang kita menjadi orang yang bakhil. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Umfiq alaika, coba kamu beri, aku akan balas beri kepadamu. Setiap kau berikan, maka kata Allah, aku akan balas segera pemberian itu. Dunia sebelum akhirat nanti, segera Allah akan menggandakan. Maka tidak ada orang yang miskin gara-gara dia banyak memberi. Banyak sekali contoh dalam sejarah orang-orang yang memberi itu, maka dia akan stabil hartanya dan semakin bertambah kekayaannya. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, dan sejumlah nama-nama yang lain yang Allah hendak buktikan kepada kita, setiap apa yang kita berikan itu akan mengabadikan harta kita. Memang harta itu tidak abadi, tapi bagaimana agar harta bisa abadi itu? Abadi itu ketika kita keluarkan harta itu, kita infakkan dia, maka harta yang tidak abadi menjadi sesuatu yang abadi, yang harta itu bukan hanya berfungsi secara duniawi, tetapi juga berfungsi ukhrawi. Harta di akhirat jauh lebih penting yang akan mendampingi kita. Tapi bentuknya adalah bentuknya zakat, bentuknya wasiat, bentuknya hibah, bentuknya sedekah. Maka dalam Al-Quran kalau kita lihat itu perintah memberi itu jauh lebih banyak. Malah tidak ada perintah yang minta-minta.
Semua perintah itu memberi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Perintahnya semua memberi. Jadi oleh karena itu secara implisit agama kita menjelaskan bahwa orang yang memberi itulah orang yang paling bahagia, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua manusia. Orang kalau kita pulang kampung ya, kita berikan zakat, sedekah, itu orang senang menunggu kedatangan kita, menunggu kepulangan kita. Kenapa? Karena setiap orang yang memberi itu pasti dia bisa membahagiakan orang lain. Jemaah rahmatullah, mungkin demikianlah apa yang dapat kita bacakan pada kesempatan yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.